Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu hari ke depan, jadi hari Jumat besok ya. Besok kita akan merayakan dan memperingati sebuah hari yang besar. Itulah hari kematian Tuhan, penderitaan dan kematian Tuhan di atas kayu salib. Itu adalah merupakan satu peristiwa besar, bahkan peristiwa besar di sepanjang sejarah dan peradaban manusia. Peristiwa terbesar bukanlah ketika manusia menginjakkan kakinya di bulan, tapi peristiwa besar sepanjang sejarah adalah ketika Allah menginjakkan kakinya di bumi ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kiranya dalam momentum itu besok, ya, ini merupakan satu kesempatan di mana kita melihat kembali pengabdian kita, dedikasi kita, ya, penyerahan diri kita, pelayanan kita kepada Dia yang telah melakukan perkara yang besar bagi kita. Saya teringat apa yang dikatakan Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawan-pahlawannya. Kita punya pahlawan, saya punya pahlawan, Anda punya pahlawan dari segala pahlawan. Itulah ketika Kristus mati untuk kita. Sekali lagi, biarlah besok pada hari raya Jumat Agung, peringatan Jumat Agung menjadi satu kesempatan di mana kita mengintrospeksi, mawas diri. Mungkin selama ini kita kurang setia, kurang sungguh-sungguh, kurang cinta dan kurang mengasihi Dia. Maka mulai besok yang merupakan satu titik balik, kita akan mengabdi lebih baik, melayani lebih baik, berkorban lebih baik, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Dia. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan untuk kita semua tulisan Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Wah, ini luar biasa. Ya, ini mengingatkan kita semua, ya, bahwa kematian Kristus adalah untuk kita. Kristus datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib bukan untuk satu etnik, satu bahasa, satu bangsa, tapi untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Melintasi culture, lintas kebudayaan, lintas warna kulit, lintas tradisi, lintas kebangsaan untuk bangsa-bangsa. Kristus mati bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang yang hidup di kolong langit ini. Ini kabar baik untuk semua orang. Ya. Nah, kita lihat di sana bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk kita, saya dan Anda, untuk semua, untuk bangsa-bangsa. Seperti apa yang saya katakan, melintasi, ya, lintas agama, lintas budaya, lintas kebangsaan dan lintas apapun. Nah, itu luar biasa. Ya. Karena kita melihat bahwa nama lain dalam dunia ini tidak memberikan jaminan keselamatan kecuali dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita saja. Ya kan? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya orang mendapatkan keselamatan kecuali satu nama saja, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita bersyukur untuk itu. Kita telah melihat bagaimana kematian Kristus dan sekaligus kebangkitannya itu telah mengubah bagaimana? Ya, telah mengubah dari hidup di dalam gelap, sekarang kita menjadi terang. Dalam hidup tanpa pengharapan, kita sekarang memiliki pengharapan. Hidup tidak punya kepastian akan keselamatan, sekarang kita punya kepastian akan keselamatan. Dari yang umat, yang bukan umat, sekarang telah dijadikan umatnya, yang tidak dibelas kasihani, dan sekarang Anda mendapatkan belas kasihannya. Ini luar biasa.
Ya, saya kira tidak ada perkara yang lebih besar daripada ini, ya kan? Karena Yesus sendiri pernah berkata, apa untungnya kalau seorang bisa meraih seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa, nggak ada artinya. Jadi keselamatan itu lebih dari semua yang lain. Inilah yang Kristus berikan untuk kita. Jadi besok dalam rangka Jumat Agung, kita akan merenung ulang. Melalui sabda Tuhan, kita direnungkan ulang, kita juga bisa sekali lagi mengkoreksi diri, mawas diri, apakah setelah kita menerima anugerah yang sebesar ini, bagaimana pengabdian kita, pelayanan kita, dedikasi kita, ya kan? Itu pengorbanan kita, gitu. Dan saya harap sekali lagi dalam peringatan Jumat Agung besok, itu menjadi satu titik balik. Kita akan menjadi lebih baik, ya, dalam pengabdian, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam segala sesuatu. Ya, Anda perhatikan tadi, Kristus sudah mati untuk semua orang. Ya, itu belum selesai. Nah, itulah sebabnya biarlah semua orang yang hidup hari ini, ya, marilah kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Saya kira ini logis juga, ya. Ya, ini sesuatu yang sangat logis. Karena Dia sudah mati untuk kita, ya. Nah, sebetulnya kita tidak punya pengharapan untuk mendapatkan kehidupan. Melalui kematian Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal, jaminan, kepastian, keselamatan, hidup yang kekal. Maka marilah kita yang telah mendapat anugerah yang sebesar ini, ya, anugerah sebesar ini tidak menjadikan diri kita, hati kita dingin, bahkan lebih dingin dari salju, beku bahkan, ya. Tapi ini membuat sesuatu yang akan membakar roh kita, membakar spirit kita, membakar semangat kita, ya, untuk mengabdi, melayani, dan melakukan kehendak-Nya lebih baik. Bacaan kita mengatakan Kristus telah mati untuk kita, untuk semua orang. Nah, itulah sebabnya semua orang yang hidup hari ini, saya dan Anda hidup hari ini kan, marilah kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi marilah kita hidup bagi Dia yang telah mati untuk kita. Wah, ini luar biasa. Ini yang tidak banyak disadari oleh orang-orang percaya. Sebab itu, melalui peringatan Jumat Agung besok, ya, saya harap seluruh jemaat mengambil bagian. Kita duduk dengan tenang. Saya harap selama kita beribadah dalam Jumat Agung besok, ya, tidak ada yang berjalan ke sana kemari, ya. Anda bisa duduk di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, ya, dengan rapi, ya. Jadi jangan jalan-jalan, ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Sekalipun ibadah Anda ada di rumah, ya. Itu sikap, merupakan cara kita, sikap kita untuk menghormati, menghargai Dia yang melakukan sebuah pengorbanan yang terlalu besar. Saya kira di kolong langit tidak pernah ada kasih yang sebesar ini, pengorbanan yang sebesar ini, ya. Kristus telah berkorban, mati untuk semua orang. Sebab itu semua orang yang hidup, termasuk Anda dan saya, marilah kita tidak hidup bagi diri sendiri, namun kita mau hidup bagi Dia yang telah mati ganti kita. Kita lebih setia, lebih taat, mari kita melayani Tuhan, ya. Nah, Tuhan berkati kita makin semangat, dan saya harap setelah hampir 2 tahun, ya, pandemi ini sudah 2 tahun berjalan, dan Anda yang beribadah di rumah, mari kita mengambil kesempatan. Saya kira sudah tidak ada masalah lagi kita beribadah ke rumah Tuhan, ya. Nah, mulai lagi, kita mulai start dengan sesuatu yang baru, semangat yang baru, pengabdian yang baru, kasih yang baru kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan dengan setia, ya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih karena pesan singkat pastoral hari ini mengingatkan kami semua, Tuhan, mengingatkan akan sebuah pengorbanan yang begitu besar, ya Tuhan.
Oh Tuhan, sebenarnya kami tidak layak untuk menerima anugerah yang sebesar ini. Namun karena cinta-Mu, karena kasih-Mu kepada kami, Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu ya Tuhan. Engkau mati supaya hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah ya Roh Kudus, kiranya kami yang sekarang yang hidup, kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi kami hidup bagi Engkau yang telah mati dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Kiranya Roh Kudus akan menolong sehingga pengabdian, pelayanan, pengorbanan kami umat-Mu lebih baik dari waktu ke waktu. Kami sungguh sadar dan merasa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Ketika Engkau datang kembali dalam kemuliaan-Mu yang besar, Engkau menjanjikan anugerah kemuliaan itu, keselamatan yang kekal, dan anugerah kasih karunia yang tiada taranya ini, kemuliaan-Mu Engkau berikan kepada kami. Sebab itu, tolonglah dalam hidup yang singkat sementara, kami tidak bermain-main dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pengabdian kami, tapi kami secara total akan mengabdikan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami bagi Tuhan yang telah melakukan segalanya, sehingga kami ada. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang lama tidak pernah Engkau perhitungkan, tetapi yang baru sudah terbit. Berkatilah seluruh umat-Mu menjadi jemaat yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, semua boleh mengambil bagian melayani Tuhan, agar kami juga dimampukan untuk terus memajukan pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, pekerjaan, kesehatan, usaha mereka. Kami mohon berdoa untuk ibadah besok dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan memberkati acara demi acara, hamba-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku
padamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu.